Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita balik lagi di channel kita yang udah lama vakum ya. Besok dapat cuan. Dapatnya pakai besok dapat cuan. Pakai ya, oke. Jadi biar nggak sama yang lain. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan ada seri-seri podcast lagi ngobrolin tentang dunia digital. Nah, hari ini khusus kita akan buat podcast, kita ngobrol-ngobrol tentang ini ya, membangun bisnis sebelum di PHK. Di depan saya ada Pak Putra Candrabuana. Ya, beliau ini penggagas, bener ya Pak ya? Iya betul. Penggagas, konseptor ya dari program ini nih, membangun bisnis sebelum PHK. Oke, Pak Putra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Pak Kur. Sudah mulai membaik ya? Mulai membaik. Iya. Oke, Pak Put, terima kasih ya. Teman-teman, kita sekali lagi ngomong ini ya, membangun bisnis sebelum di PHK. Oke, Pak Putra, mungkin saya teman-teman di sini pengen tahu sih, apa sih yang menyebabkan ya Pak Putra dan tim ya ini punya konsep ini. Ini kayaknya konsep yang agak-agak sedikit menakutkan, tapi harus kita bicarakan gitu ya. Ini konsep udah lama sebenarnya tahun 2000-an atau siapa aja ya dari tahun 70-an mungkin sudah ada konsep ini. Ya hanya saja sekarang kan beda gitu ya. Nah, kenapa ini saya ingin angkat lagi ya 10 tahun yang lalu tahun 2015 ya 2015. Saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat saya yang pada saat itu masih bekerja. Lalu saya ajak mereka untuk membangun bisnis, ya karena keilmuan saya itu di digital waktu itu SEO lah ya. Ada sebagian yang mau ngikutin, ada sebagian yang nggak mau ngikutin. Mereka sama-sama kerja. Dan yang ngikutin itu alhamdulillah berhasil. Ya. Nggak nyampe tahun bisnis mereka berhasil, bahkan sekarang udah bagus-bagus semua. Nah, setelah berhasil, cuan hasil yang dia dapat itu melebihi dari gajinya, dia keluar bekerja ya, dia langsung melanjutkan bisnisnya. Terus ada yang nggak ngikutin, nyesel, ada yang nyesel ya, ada yang sempat di PHK ya karena dia udah menikmati gini aja lah, gue males gitu-gituan gitu kan, males belajar juga. Ada juga yang nyesel. Nah, karena itu saat ini saya lihat gelombang PHK kan banyak banget tuh. Ya, berita di mana-mana ya. Nyari kerjaan susah, terus perusahaan lagi nggak baik-baik aja semuanya banyak. Nah, makanya saya program ini saya bikin toh juga digital ya, bisa dilakukan di sela-sela waktu kerja gitu Pak Kur. Oke, konsep yang menarik ya dan luar biasa. Dan saya rasa ini sesuatu yang kayaknya setiap orang butuh. Ya, siapapun ya. Iya, siapapun butuh ya. Siapapun butuh ya. Dan ini sebenarnya konteksnya nggak hanya PHK. Nggak hanya PHK, yang mau pensiun atau yang pingin berbisnis, nggak hanya PHK, tapi karena kita mau mengerucutkan, ini akan ada bukunya juga loh nanti ya. Buku fisik atau buku fisik? Buku fisik. Buku fisik. Cetakan gitu ya? Cetakan, ya. Oke, Pak Putra, ini kita spesifik ke PHK nih ya. Berarti karyawan yang punya profesi lah, yang setiap hari dari Senin sampai Jumat 9 to 5 itu di kantor kerja gitu ya. Nah, pertanyaannya ini kan bisnis ini ya, bisnis sebelum PHK adalah bisnis yang harus dilakukan oleh teman-teman karyawan. Which is itu mereka waktunya dari Senin sampai Jumat jam 7 jam 8 sampai jam 5 lah itu ada di kantor. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih ngebangun bisnis yang dikonsepkan ini? Sangat bisa sekali. Tapi untuk yang bisa membangun bisnis sebelum di PHK, artinya kan dia masih kerja tuh. Betul. Nah, yang bisnis yang bisa diambil adalah bisnis digital. Digital pun harus dipilih-pilih lagi tuh Pak Kur. Digital tuh luas ya? Harus banyak. Kalau mereka mau main sosmed, mau main sosmed itu pasti nggak bisa. Kenapa tuh? Kalau mereka sambil kerja main sosmed itu ketika dia nyemplung itu harus nyemplung terus-menerus, nggak bisa dijeda-jeda. Kalau enggak, apa yang dibangunnya ya dia berhenti aja sehari 2 hari itu turun. Dan nggak ada jejaknya? Nggak ada jejaknya. Nah, dia harus bermain di Google, bermain di SEO, yang dia bisa melakukan kapan saja.
Nah, dia bisa melakukan kapan saja. Tapi ada lagi ya, produk-produk yang dia pilih untuk membangun bisnis sebelum PHK ini harus produk-produk yang evergreen. Hari ini ada, 20 tahun kemudian masih ada. Oke, sebelum kita ngomongin teknis bisnisnya bentuknya seperti apa. Nah, PHK ya, PHK suatu hal yang menakutkan buat hampir semuanya. Karena ketika PHK penghasilan sudah cut gitu aja kan. Yang biasa kita terima setiap bulan udah ini kan. Nah, pertanyaannya apakah bisnis ini ya Pak Putra, bisnis ini ketika kita mulai dari sekarang nih, misalkan ya naudzubillah min dzalik, misalkan 10 tahun lagi kena PHK gitu ya, terus kita bangun dari sekarang. Apakah bisnis yang kita bangun sekarang ya, konsep bisnis yang kita bangun sekarang tuh bisa nggak sih menyamai gaji bulanan yang sebelumnya kita dapatkan ya? Semuanya harus terukur ya. Yang pertama, karena kita untuk makannya kan aman, masih kerja. Ya, artinya ilmunya yang harus kita perdalam terlebih dahulu. Kita memang membangun bisnis, tapi ilmunya harus kita perdalam terlebih dahulu. Seperti apa? Ya, kita mau bermain di digital khusus SEO. Pendalaman daripada SEO-nya itu sendiri, pendalaman untuk produk-produk jangka panjang apa, lalu ya ilmunya dulu di dalam, termasuk ilmu bisnisnya, bukan hanya ilmu digitalnya aja. Nah, setelah dia mempelajari ya 1 bulan 2 bulan lah mempelajari ilmu teknik skill dan bisnis skillnya, lalu dia bisa mengukur kapan saya akan bisa mendapatkan hasil sekian, kapan saya harus keluar, atau bisa nggak saya karena saya PNS nih, saya sulit untuk keluar kerja, bisa nggak ini saya sampai 10 tahun sampai saya pensiun dan bisnis ini semakin besar, bisa. Nah, catatannya ilmunya, ya ilmu teknis skill sama bisnis skillnya, terus dia bisa ngukur ya kapan bisnisnya akan naik ya, kapan dia akan mendapatkan cuan pertama, kapan akan scale up, kan ini udah bisa diukur. Pertama mungkin per triwulan, nanti per semester, per tahun, per 5 tahun kayak gitu Pak Pur. Bisa bangetnya. Itu tergantung dia maunya atau tidak. Mau atau tidak. Oke, sekarang kita ngomongin bentuk bisnisnya. Membangun bisnis berarti kan ada sesuatu yang dibentuk nih dari nol ya, dari nggak ada terus ada gitu ya, terus pada akhirnya harapannya bisa menghasilkan. Nah, bentuk realnya itu apa nih bisnisnya? Bentuk realnya ya. Bentuk realnya itu adalah kita belajar dari sejarah ya. Amazon itu website, Facebook itu website, Tokopedia dan lain-lain itu semua adalah website. Ya, artinya website dulu yang harus dibangun. Bukan bermain sosmed dulu, hati-hati kalau mau membangun bisnis. Ya, untuk jangka panjang ya. Nah, bentuk realnya itu adalah sebuah website dan produknya harus produk-produk jangka panjang. Karena di sini kita sambil kerja loh. Ya, karena masih kerja ya, belum di PHK ya. Produk jangka panjang. Istilahnya apa? Evergreen ya. Istilahnya evergreen. Nah, produk-produk evergreen yang hari ini ada 10 tahun kemudian masih tetap ada. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini 10 tahun kemudian itu kita masih bisa memetik hasilnya. Ada website ya, ada fondasinya ada website, di dalamnya kita isi produk ya. Nah, produknya tadi produk-produk yang evergreen, produk yang sekarang dibutuhkan, bahkan dari yang sebelumnya dibutuhkan, lalu sekarang dibutuhkan, besok dan beberapa tahun lagi dibutuhkan. Contohnya apa Pak? Produk-produk evergreen. Sebenarnya sederhana aja sih Pak Pur ya. Kita tinggal di wilayah mana saat ini. Misalkan saya tinggal di Bekasi, saya lihat produk evergreen Bekasi itu apa. Ada yang khusus Bekasi, ada yang secara umum. Contoh ya. Contoh misalkan kontraktor bangun rumah ada nggak sih dari zaman dulu? Ada, selalu. Ada. Jasa renovasi ada nggak sih? Ada, akan ada terus. Jualan telur pasti ada. Ya, jualan telur ada. Paving block, bata, genteng ada nggak? Ada. Jualan genset ada nggak? Pasti. Ada. Jadi produk-produk yang seperti itu gitu loh. Oke. Nah, kita jalan di sepanjang jalan utama itu banyak bisnis-bisnis. Oke. Banyak bisnis-bisnis yang bisa kita olah. Nggak harus kita sebagai pemilik bisnisnya. Oke. Ya, nggak harus kita sebagai pemilik. Oh, saya harus bikin pabrik bata. Enggak.
harus bikin pabrik genteng, enggak gitu ya, enggak harus kita sebagai pemilik bisnisnya. Oke, produk-produk evergreen gimana caranya? Maksudnya saya nih sekarang lagi kerja kan, gitu kan nggak punya usaha sebelumnya. Gimana caranya supaya bisa jalanin bisnisnya? Sedangkan saya nggak punya produknya, saya nggak punya bisnis sebelumnya, gitu kan. Dari pengalaman saya, kebetulan ini bukan membangun bisnis sebelum PHK, ini bukan produk baru ya, tapi awalnya cuma di circle saya aja. Teman-teman itu ada yang mereka itu ada yang punya karakter udah jalanin aja dulu. Ada yang punya karakter perfeksionis banget, gue nggak mau. Iya kan, ini produknya gue belum kerja sama sama dia terus gue harus jelas ya. Gue harus posting, harus jelas. Enggak, ini kita ikutin. Mereka yang udahlah bikin aja dulu, tanam aja dulu. Ya saya suruh sebanyak-banyaknya. Bikin 100. Toh kerjamu cuma posting, satu hari cuma meluangkan waktu 1 jam untuk posting. Udah kamu kerja sama, kamu masukin aja 100 produk yang produk-produk evergreen, selesai. Tapi ada juga yang mereka itu cuman 2. Cuman 2 ya, mereka saya harus kerja sama dulu nih ya. Karena saya kenalnya nih snack box misalkan, catering misalkan. Dia bikin kerja sama dulu, orang yang perfeksionis gitu ya, monggo silahkan. Yang penting bergerak Pak Kur. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Tapi selalu saya sampaikan, kamu nambah-nambah terus kerjasamanya. Jangan cuma 2 ini. Kenapa? Karena hampir semua bisnis itu akan terdistract. Gitu ya. Hampir semua bisnis akan terdistract kalau bermain satu bisnis, bahaya. Ini kayaknya harus dibahas nih. Iya. Ya kan harus dibahas ya. Sip. Mas, saya minum dulu. Silakan. Saya juga nih. Dari tadi saya minum terus nih. Itu ini sponsor Mas. Ini sponsor kita nih. Sponsor ya, Daniel ya. Susu kambing Etawa. Dapat apa namanya? Beli 1 box. Beli 1 dapat belajar digital marketing gratis. Facebook Ads. Ini juga Pak Putra. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris seperti ini. Benar-benar keren banget. Biasa kan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi tentang disrupsi. Nah, agak sedikit menggelitik. Emang semua bisnis bakalan kena disrupt, bakalan keganggu? Iya. Contohnya kayak gimana? Ada istilah namanya red ocean, ada namanya blue ocean, ya teman-teman ya. Yang agak cepat terdistract itu di red ocean. Makanya berbondong-bondong banyak sekali di luaran sana itu mereka ngejar yang blue ocean. Red ocean tuh kompetitor banyak. Kompetitornya banyak banget. Ya. Apalagi di era yang banyak PHK ini. Bagus ya. Nah contoh misalkan catering, mungkin 5 tahun yang lalu yang main online catering cuman 2 orang. Iya. Nah sekarang itu bisa puluhan orang. Gimana 5 tahun kemudian? Kalau dia kuat, ya dia bisa bertahan. Kalau dia nggak kuat, bisa mati. Dan produk-produk yang lain itu terdistract semuanya bisa. Dan ini harus dipikirkan. Nah karena itu membangun bisnis sebelum PHK itu kita nggak mengarahkan mereka untuk berbisnis satu produk Pak Kur. Itu menarik. Kita berbisnis jangka panjang. Dan banyak produknya. Pak Put, menarik banget nih ya obrolan kita. Nah pertanyaannya nih, menurut Pak Putra apa nih saran, masukan ya buat kita-kita ya yang masih muda, mungkin yang masih 20-an masih kemudahan ya, nggak apa-apa ya, 25, 30 gitu yang masih aktif-aktifnya. SMA aja sudah harus membangun. SMA nih ya, udah mulai ya. Iya. Apa sarannya dari Pak Putra kira-kira? Saran saya sih, mumpung saat ini kompetisinya masih belum terlalu tinggi di daerahmu. Di daerahmu, di kota-kota lain, kalau untuk daerah Jabodetabek udah tinggi, tapi masih ada kan blue ocean yang bisa kita mainkan. Mumpung masih muda, persaingannya masih ini, nggak usah pakai mikir ya. Bangun bisnis sebelum Anda di PHK. Percaya deh ya, lambat laun PHK itu pasti akan terjadi. Atau pensiun itu pasti akan ada. Ya. Anda ingin beli rumah, beli ini, dari gaji Anda akan sulit. Ya, jadi kalau nggak dari bisnis nggak akan dapat, sulit ya. Karena itu mumpung masih muda, mumpung masih ada program ini dari kita, mumpung kita
Ya mumpung masih muda, ada AI juga yang bisa Betul. membantu Mempermudah, percepatannya. ya. Harus action saat ini juga, nggak usah pakai mikir, gitu ya, nggak usah pakai mikir karena ini udah jelas membangun bisnis ya. Digital, Oke. kira-kira seperti itu. Nah, berarti ada program nih ya. Ya. Ada program yang membantu teman-teman gitu ya untuk bisa membangun bisnisnya. Jadi apa ibaratnya? Didampingi lah ya. Didampingi ya ngebangun bisnis ya, walaupun apa ya, di awal-awal mungkin agak sedikit ribet gitu ya. Nanti akan dibantu oleh ini di program ini. Pasti nggak ribet. Oke. Ribet itu bukan datang dari programnya, tapi datang dari diri sendiri. Oke. Ya, asal manut apa yang diarahkan, insya Allah jadi. Oke. Gitu ya. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Putra, terima kasih ya atas obrolannya, ya luar biasa. Ini apa namanya, sensitif ya, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai udah PHK baru. Kalau pas PHK udah jadi bingung tuh ya. Udah bingung. Ngomong ngapain ya. Mumpung duit jajan masih ada Duit ya. masih ada. Oke ya teman-teman, mungkin demikian ya podcast kita siang hari ini. Pak Putra, terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Makasih Ya, Pak Pur. teman-teman, Gini dong, gini. oh ya gini ya. Nah, Wis, oke, mantap. Jangan lupa ya di channel Besok Dapet ya. Dapet cuan. DAPET pakai E, Besok Dapet Cuan ya. Teman-teman bisa simak di channel tersebut. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.